Baiklah, kali ini kita hadirkan Ustadz kita yang akan menyampaikan tausiahnya kepada beliau. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kurang kenceng. Oh, biasanya kabur kalau denger salam. Emang saya setan? Oh iya, manusia. Waalaikumsalam. Nah, begitu dong. Kalau siap salam diucapkan kita sambut. Ini acara apa nih? Ini Pak Ustadz. Tadi kan Pak Sekel bilang bahwa ini ada pengajian bulanan. Oh gitu. Digerakin oleh tim TP. TP apa TP? TP. Tempat pemakaman. Taman pemakaman. Hah? Tim penggerak. Oh, tim penggerak PKK. Oh, subhanallah. Perempuan kesana kemari. Oh, perempuan kesana kemari. Pak Sekel, salah ya? Nah, Bu Sekel benerin dong. PKK perempuan kesana kemari. Kesana kemari. Oh iya. Lah, bini saya mau begitu. Bini saya kalau pagi mau kemana, Mak? Mau tahu aja mau ke sana mau kemari. Oh iya. Itu PKK. PKK. Oh, iya. Tapi yang sebenarnya nggak gitu, Pak. Betul, enggak. Ya. Jadi ini dalam rangka pengajian. Iya. Oh, Ustadz, tolong mengisi tausiahnya. Tapi jangan lupa Bu Sekel, Pak Sekel izin Pak RW. Nanti kita ngadain kuis, kita kasih hadiah Pak ya. Oh subhanallah. Hadiah. Udah disiapin? Udah saya siapin. Pokoknya kuis ini Bu ya. Hadiah ini insya Allah dalamnya ya Bu, kita sediakan 1 buah mobil. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Kemudian motor, tapi berupa brosur ya Bu ya. Iya. Silakan Pak Ustadz. Bukan, tadi saya dengar pantun mulu. Saya juga kalau ketemu ibu-ibu gini terkadang suka grogi gitu. Jadi ingat sebuah pantun. Oh, Bapak mau pantun? Iya. Coba silakan, Iya. Pak. Begini pantunnya. Iya. Ke Pulau Seribu beli ikan gabus. Cakep. Ikan gabusnya mati terlentang. Cakep. Ini baju ibu-ibu pada bagus-bagus. Wah, keren. Tapi sayang boleh ngutang. Ya. Tenang Bu Sekel yang mana Pak? Oh, cantik banget Pak. Kayak mantan saya. Iya. Cuman mantan saya udah tua sekarang Pak. Oh gitu. Tadi Bu, Ibu dibilang baju cakep tapi boleh ngutang. Nggak usah khawatir Bu. Beli kentang di kebun nanas. Aduh. Biar kata Ibu baju boleh ngutang, yang penting bisa lunas. Ya. Jadi dibelain nih. Dibela dong. Iya. Perempuan kaum yang lemah harus dibela. Benar, cakep. Nah. Baik Pak Ustadz. Baik. Sekarang kita sampaikan tausiah Pak Ustadz, silakan. Baik. Tapi Pak Ustadz, tolong nanti sampaikan Pak Ustadz tadi sesuai dengan Pak Sekel, dikasih nasihat Ibu Pak Ustadz ya. Mulai sekarang. Silakan Pak Ustadz. Oke. Sekarang. Ya, iya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinfani 'alan nas idza saluhat saluhan nas wa idza fasadat fasadan nas al ulama wal umara. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Lurah Tanjung Duren Selatan, karena beliau lagi sibuk ya, diwakilkan pada Bapak Sekel. Apa nih Sekel? Oh Sekel. Oh aduh, kirain Sekel yang Pak Hayam Sekel banget gitu ya. Sekel. Pak Lurah lagi sibuk. Oh lagi sibuk. Kan tadi udah dibilang. Sekel. Iya tadi udah dibilang. Udah, Masya Allah ya. Diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Kelurahan. Ada Bu Sekel ya? Ntar dulu disebutin, sabar. Ya Bapak Adi Saputro. Ya, Bapak Adi Saputro itu Sekel. Iya, itu Sekel. Gitu ya. Coba. Ini anak kecil gerecokin aja. Iya, udah. Yang terhormat Ibu
Waka 1 TPPKK. Ketemu lagi TPPKK nih. Satpol. TPPKK Satpol. Oh, TPKK. Sana kemari tadi. Iya, Ibu Susparika Indri Permatahati. Betul namanya Permatahati? Oh, Permata Putri. Mau Permata Hati cakep, Permata Putri cakep. Kalau orang udah cakep mah disebut apa juga cakep ya. Ngomong apa-apa sekelnya kita. Bukan, kenalan aja salah, lagi belum kenal. Aduh. Ya. Duduk. Lanjut. Kelewat lincah ini. Aduh. Dan yang tak lupa karomah saya. Ibunda tercinta Ibu Hajah Asnah Ismail, yang insya Allah panjangkan usia beliau. Amin. Allah sehatkan badan badannya. Amin. Allah berkahkan rezekinya. Amin. Allah kuatkan iman Islamnya. Amin. Sehingga terus bisa mendoakan dan membimbing saya Amin. serta kita semua. Tak lupa pemilik wilayah, nih kalau nggak dihormati juga pemilik wilayah bisa nggak ditutup masjid ini. Ya, Bapak RW 02. Bapak Sunario. Pak, namanya Pak Sunario, Pak. Iya, Sunario disebut tadi. Nih, Pak RW yang mungkin beda dengan RW-RW lainnya nih. Nih kalau boleh kita bilang RW kita ini kayaknya gangsing gitu loh. Muter mulu tiap hari. Dianya mah kagak pusing, kita yang ngeliatin pusing. Pak RW itu Pagi muter, siang muter, malam muter. Masalah kagak ada capeknya. termasuk PKK. Iya. Pria kesana Kesana kemari. kemari, iya. Pria kesana kemari. Masalah setiap sana kemari, udah di motor sana kemari. Makanya luar biasa Pak RW kita ini. Iya. Di warga itu luar biasa. Malah ada warga yang bilang, Pak RW kita mah kalau belum mati jangan dikuburin gitu. Gitu. Saking demennya sama RW kita. Di mana aja ada, apa aja dikerjain, termasuk di masjid tuh paling rajin. Oh, paling rajin. Gitu. Ini RW, iya lewat. maksudnya. Pak, RW kita nih sama kayak KTP. Seumur hidup. Oh, baik ibu-ibu hadirat yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senantiasa berikan kita semua sehat. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita semua sehat. Anak-anak kita sehat, ibu ya. Suami-suami ibu sehat ya. Kalau suami ibu sakit nggak bakal ibu nyampe kemari, betul? Sebab biasanya kalau suami itu sakit manja banget. Ya, oh kan emang gitu ada nyautin tuh kan, bener. Kalau suami lagi sakit pokoknya manja banget, minta ditemenin, mau ditinggal ngaji juga ogah, makan aja minta disuapin. Oh ya Ustaz tuh laki gua banget tuh, kata yang belakang gitu ya. Tapi maaf kalau ibu-ibu lagi sakit, dia pura-purain kagak sakit. Karena walaupun seorang istri dalam keadaan sakit, dia pura-pura nggak sakit. Kenapa? Dia tetap ngerjain pekerjaan rumah, dia tetap masak, dia tetap bersih-bersih rumah, dia tetap ngurusin suami. Tuh hebatnya seorang istri, luar biasa. Walaupun sakit, tapi tidak disakit. Tuh tepuk tangan ya. Jadi gimana Pak Ustaz? Jadi seorang istri walaupun sakit demi suami sama anaknya pura-pura nggak sakit. Sakit tetap kerja dia. Hebatnya luar biasa. Puskesmas kosong. Puskesmas kosong kagak sakit. Iya kan? Gitu. Kosong puskesmas. Iya kan yang laki-laki yang sakit. Iya. Ntar di belakang ngobrol dia. Ngobrol. Langsung. Iya tuh yang kata posat semua bisa begitu tuh. Ya, kalau udah lagi sakit bermanja banget ini. Udah aib. Lakinya diomongin dah. Diomongin. Nggak boleh kasih lampu hijau. Nggak boleh. Kasih lampu patromak aja dia. Kasih patromak aja. Ya. Baik, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, yang insya Allah wasilah kita hadir di majelis yang mulia ini. Allah berikan kemudahan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang ringan langkahnya melangkahkan kaki menuju majelis talim, insya Allah Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Insya Allah kita kelak mendapatkan syafaatul ujma'nya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Hari ini kita melaksanakan taklim rutin bulanan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Subhanallah, ketika kita kumpul begini, ibu-ibunya hadir, dari pemerintah umroh hadir, ada yang masih muda-muda dan sebagainya, mengambil penceramah untuk ngasih tausiah, gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Ya, ini kita sekarang masih berada di bulan Muharram. Ya, bulan Islam, bulan pertama, bulan Muharram. Ya, saya yakin buat ibu-ibu sih semuanya hafal betul dah nama-nama bulan-bulan Islam. Ya, jangan sampai kita Januari sampai Desember udah di luar kepala, kira disuruh sebutin bulan-bulan Islam, gak ada yang bisa. Ya, tapi boleh dites nih salah satu. Ya, ntar dulu mau dites. Nih, ada nggak yang bisa hafal bulan-bulan Islam nih? Saya pengen kasih hadiah langsung yang gede dah. Yang gede. Ayo. Oh, jadi coba. Kalau tahun-tahun ini kan ada yang namanya Januari, Februari sampai Desember apa? Hafal semuanya. Sekarang Ibu kita mau tes pengetahuannya Bu. Tahun Islam Bu. Siapa yang berani ke depan Bu, sini Bu, masuk itu Bu. Silakan. Bu, saya yang berani maju. Ibu, ayo. Bu. Ayo, bulan-bulan Islam, siapa yang bisa dan hafal maju ke depan? Ayo. Pak usah Bu Sekel ngomong gini. Jangan tuh hadiahnya dari Pak Sekel katanya. Bukan. Ayo Bu Sekel, Bu, ayo. Silakan. 12 bulan Bu. Siapa yang hafal dan tahu? Semuanya tahu. Berani nggak maju ke depan? Jangan kalah sama anak-anak. Ayo. Ayo. Biar gampang ingat. Siapa? 1 Muharram. Ayo. Halo, maju siapa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Sakban. Ayo, silakan maju Ibu siapa? Ayo. Ayo Bu. Ayo maju. Ayo Bu. Iya, ayo. Oh, dihafalin dulu. Udah. Wah. Ayo. Nyontek Ibu masih ini Bu. Ayo. Ini sekalian tes nih, Pak Sekel nih. Ayo, maju. 12 bulan Bu. Biasanya kandungan. Ayo, biasanya 12 bulan Bu. Ayo. Sini, ayo, Bu. maju. Ya. Ayo Bu, kita masuk itu Bu. Ayo, ntar saya masuk. Oh, ini Ibu ya, Ibu maju duluan dah. Ya. Ya. Ada. Ya, silakan dengan Ibu. Ada tambahan dari Pak Sekel kelengkeng 2 biji. Bu, ya, silakan sebutkan 12 bulan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Zulkaidah. Iya betul. Zulkaidah. Iya, betul. Alhamdulillah. Ini hadiahnya buat Ibu. Subhanallah. Semuanya pada hafal, tapi kalau jangan disuruh maju main dulu, main dorong-dorongan gitu. Ini aja dulu Pak Ustadz ya. Udah. Baik, Ibu, Bapak, alhamdulillah. Ketika kita kumpul dalam majelis yang berbahagia ini, di mana kita duduk bersama, baik itu wanita, baik itu ada dari umara, baik dari ulama, dari pemuda sebagainya. Ternyata Bapak Ibu, ini kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat itu bisa kita umpamakan ada 5 unsur yang kita ambil simbolisasinya dari jari tangan. Ya, jadi unsur yang ada di masyarakat kita itu ada 5. Yang kita bisa umpamakan dengan simbol 5 jari ini. Oh, diumpamakan 5 jari Pak Ustadz nih. Di masyarakat kita ada 5 simbol. Umpama jari. Contohnya Pak Ustadz. 1 jari jempol ini lambang umaro. Jempol lambang umaro. Pemimpin. Betul. Telunjuk ini tambang orang kaya. Oh, saya nih. Iya. Kaya siapa? Kaya miskin, kaya kebanyakan miskinnya. Oh ya. Ini yang tengah-tengah ini ulama. Oh. Ini jari manis ini para pemuda. Para pemuda jari manis. Yang kecil nih wanita. Kecil amat perempuan. Iya, emang nasibnya begitu dah. Perempuan. Iya nih 5. Coba jadi saya ulangin. Oke. Masyarakat dalam kehidupannya ada 5 simbol. Disimbolkan dengan 5 jari. Betul. Jempol adalah umaro. Cakep. Atau pemimpin. Telunjuk diibarat orang kaya. Betul. Ya kan? Kalau yang tengah diibaratkan adalah para ulama, para kiai. Sedangkan yang jari manis adalah para pemuda. Betul. Dan yang kelingking adalah yang jari manis ini, yang kecil kelingking adalah wanita. Subhanallah. Pinter kalau lagi bener. Ya bener emang. Oh iya bener. Pinter namanya. Betul. Jempol Pak contohnya Pak. Oke.
Kenapa jempol ini melambangkan umaro, pemimpin? Karena pemimpin itu jempolnya manjur. Kalau dulu kan cap jempol, kalau sekarang tanda tangan ibaratnya. Jempolnya umaro, tanda tangannya umaro itu sakti. Maaf, nih di kecamatan atau di kelurahan anak buahnya punya program membuat proposal, ingin melaksanakan sebuah program kegiatan. Kalau sudah dapat tanda tangan camat, kalau sudah dapat tanda tangan lurah, berjalan nggak kegiatan? Ya, ibu-ibu sebagai bendahara melaksanakan sebuah kegiatan butuh dana yang cukup banyak, mengajukanlah ke Pak Lurah. Pak Lurah tanda tangan. Kalau sudah dapat tanda tangan Pak Lurah, kira-kira dana cair kagak? Cair, sakti. Maaf, nih sumpama warga ada yang punya rumah sempit, pengen hajatan, pengen ngawinin. Di rumah kelihatannya sempit, pengen pakai jalan. Nutuplah jalan sementara, mengajukanlah ke pemerintah setempat untuk diberikan izin menutup jalan sementara karena ingin hajatan. Dapat surat izin, dapat tanda tangan pejabat yang berwenang. Aman apa enggak? Aman. Tapi coba ketika kita punya program apapun, sehebat apapun itu program, sebanyak apapun yang memberikan dukungan, sebesar apapun biaya yang sudah disiapkan, kita mengajukan sebuah program, nggak dapat izin dari pejabat, nggak dapat izin dari umaro, kira-kira bisa berjalan kagak? Enggak, maksain diri berjalan. Satpol PP turun, diberantakin tuh acara, betul? Betul. Begitu, Pak Soleh. Oh, jadi memang kalau jempol dilibatkan pemimpin, Betul. yang tadi dijelaskan, Pak Sekel nih, diperintahkan sama Pak Lurah. Akhirnya datang kemari, diizinin acara sama Pak Sekel. Iya. Kan lancar jalan, acara. betul. Pak RW biar begitu juga pemimpin. Betul. Diizinin. Acara. Jalan acara. Itu jadi jempol, Pak. Kalau telunjuk, Pak. Nah, telunjuk ini adalah simbolisasi dari orang kaya, agnia. Kenapa orang kaya disimbolkan dengan telunjuk? Karena telunjuknya orang kaya itu ampuh. Maaf, ini Pak RW lagi ngadain kerja bakti. Warga turun, masyarakat turun, keluar orang kaya. Pak RW, tolong tuh panggil tukang bubur, suruh kemari. Kira-kira Pak RW panggil kagak? Panggil, yang nyuruh orang kaya. Iya kan? Pak RW lagi duduk kumpul di lapangan, datang orang kaya, dilihat-lihat, Pak RW rubuhin tuh aula. Dikerjain kagak? Dikerjain. Kenapa? Yang nyuruh orang kaya, suruh rubuhin pasti mau dibangun. Apalagi tuh udah rombeng banget itu, udah lama banget itu. Masalah kalau kita ngeliat plafon udah pada robek, udah pada kosong, ya. Ini sayang Pak Lurahnya kagak ada ini, gitu ya. Jadi kalau teganya ya kan. Jadi kalau orang kaya lewat, asal cuma nunjuk aja, betul. Pak RW, bongkar itu, dibongkar. Kalau saya nyuruh, Pak RW, itu bongkar. Emang lu siapa ya ditekuk dulu? Orang kaya. Lu kan orang kaya. Yang nyuruh bongkar siapa? Orang kaya. Orang kaya. Betul. Nggak pantas gua kayaknya dah. Iya. Termasuk kalau saya sendiri nih, coba Pak RW bongkar nih, apa kata Pak RW? Iya bongkar, Sat. Mau dibangun? Enggak, suruh bongkar doang. Nanti bongkar. Itu. Jadi tunjuknya orang kaya luar biasa. Ya, jadi ketika kita memerintahkan sesuatu, orang akan langsung mengerjakan. Kenapa? Telunjuknya orang kaya ini sakti. Jadi orang kaya disimbolisasikan dengan jari telunjuk. Berapa bedanya sih Pak Ustadz? Orang kaya sama orang miskin sama-sama punya telunjuk. Iya, saya baru nunjuk, kamu kesini, dia nggak datang. Nggak datang. Karena lihat mukanya kali ya? Mukanya jelek. Ya, belangsak amat gua. Ini kalau telunjuk, kalau jari tengah Pak Ustadz. Jari tengah ini merupakan simbolisasi dari ulama. Kenapa ada di tengah-tengah? Ulama itu harus tidak berpihak ke sana kemari. Dia harus netral. Seorang ulama nggak boleh terlalu dekat dengan umaro, karena ketika dia terlalu dekat dengan umaro bisa jadi akan menjadi alat oleh umaro untuk menghalalkan sesuatu yang haram, membolehkan sesuatu yang itu subhat. Kalau ulama nemploknya ke umaro, takut dimanfaatin. Takut dimanfaatin. Dia harus fleksibel. Ada di tengah-tengah dia. Tengah-tengah. Nggak boleh miring ke kanan, nggak boleh miring ke kiri. Iya. Dia harus berada positif dan objektif, nggak boleh berpihak kemana-mana. Ketika memutuskan sebuah masalah, dia harus berpacu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengah tuh saya Betul. tuh, saya. Tetapi gini Pak Soleh, Ya.
Walaupun umaro ini mungkin nggak boleh dekat dengan umaro, tapi keduanya ini harus saling kerjasama. Oh, artinya antara tengah ini dengan jempol ini tetap harus kerjasama. Walaupun jauh ada jaraknya, ini orang kaya, tapi harus kerjasama. Jadi kalau semua kerjasama yang baik nih antara ulama dan umaro, maka ulama ini akan menjadi corong, akan menjadi penyambung lidah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan umaro, kebijakan-kebijakan umaro untuk membangun umat. Demikian pula umaro akan mendukung program-program yang dilaksanakan oleh ulama sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Harmonisasi hubungan keduanya yang kata Nabi dalam hadisnya, sinfani ala nasi ija suluhat suluhan nas wa ija pasadat pasadan nas al ulama wal umaro. Artinya ada dua golongan manusia yang kalau dua golongan ini hubungannya baik masyarakatnya. Tapi dua golongan ini rusak pula masyarakatnya. Siapa dia? Ulama dan umaro. Makanya kedua-duanya harus ada kesinambungan, Pak. Harus ada keserasian. Contohnya nih, betul. Contohnya nih acara talim nih, ada umaro, ada wakil pasekel. Betul. Ada ulamanya, diwakilin saya. Alhamdulillah. Anggap aja ya. Pak Ustadz maksudnya. Oh gitu. Berarti kerjasama terjadi ini. Sebagai inspirasi. Pembinaan masyarakat. Oh itu. Kalau yang ini Pak yang jari manis nih. Jari manis. Jari manis ini merupakan simbol pemuda. Simbol pemuda. Kenapa pemuda dengan simbol jari manis? Karena masa muda adalah masa yang manis, masa yang indah, masa yang penuh dengan romantika. Masa muda. Kalau kita kan masa muda kita tinggal cerita. Iya banget tuh, gue dulu begitu. Gitu kan. Ya, akan tetapi orang anak pemuda ini dia tidak bisa dekat kepada umaro, jauh banget Pak. Ya, deket tuh. Belum waktunya para pemuda nempel dan nemplok di umaro. Pemuda juga mungkin jauh untuk ke agenia. Agenia ke orang kaya. Orang kaya, jangan. Tapi dia biasanya dekat dengan ulama atau dekat dengan yang buntut nanti wanita. Oh, wanita. Makanya anak muda biasanya hobinya, ada yang hobinya suka ngaji dekat ke ulama. Ada yang hobinya suka pacaran dekat sama wanita. Ada yang hobinya dua-duanya, sambil ngaji sambil pacaran. Sambil ngaji sambil pacaran. Kayaknya itu kenangan Pak Ustadz. Jangan buka kartu dong. Oh, iya, maksudnya gitu, bukan terkadang ada yang sambil ngaji sambil cari jodoh. Kan nggak masalah daripada ada penyarinya di tempat-tempat baik. Sambil ngaji mungkin ketemu akhwat yang baik, gitu kan ya. Yang perempuan ketemu akhwan yang baik, ternyata sama-sama soleh dan soleha ketemu, nggak masalah. Yang penting jangan pacaran. Jangan pacaran, nikah aja langsung. Cakep. Sekarang ini yang kelingking. Masya Allah, ini terakhir nih, yang kelingking ini wanita. Manis, kecil. Tapi operasionalnya luar biasa. Hati-hati. Wanita ini kecil, tapi operasionalnya luar biasa. Kemana aja dia masuk. Contoh, ada kalau orang lagi bengong-bengong, terkadang iseng nih, kelingkingnya masuk ke dalam hidung. Masuk dalam hidung. Ngorek-ngorek keluar, ngambil yang hitam, keluarlah si Ipul. Ipul? Apa tuh? Oh, Upil diganti. Kirain Ipul, ya kan? Masuk ke lubang hidung. Oh iya Pak, saya juga gitu kan Pak. Kan dulu saya kalau nengokin ayam Pak ya, mau bertelur. Saya masuk kandang Pak. Kalau pakai ini kan kegedean Pak. Betul. Ya kesian. Saya pakai kelingking Pak. Nah iya, sama. Oh, udah belum bertelur. Jadi kelingking juga bisa masuk. Oh, bisa masuk. Untuk mendeteksi adakah dalam tubuh ayam itu telur atau tidak. Gitu. Masuk dia. Masuk. Subhanallah, operasionalnya mantap. Masuk ini perempuan nih Pak. Iya, wanita. Walaupun kecil tapi operasional kemana saja berada. Oh begitu. Tapi maaf Pak Soleh, subhanallah, ini 5 jari yang tadi simbolisasi dari 5 unsur yang ada dalam masyarakat. Dia masing-masing punya kelemahan dan punya kekurangannya. Punya kekuatan dan kekurangannya kekurangan ini. Tapi kita kasih kuis dulu Pak. Boleh, silakan. Bu, kalau tadi dilihat disimbolkan bahwa ada kepemudaan ini ada 5 simbol. Cuma dibacakan jari Bu ya. Jempol, telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, dan kelingking. Siapa yang bisa menyebutkan di arti simbol ini Bu yang seperti disampaikan? Bu, maju. Belum ditanya begini aja. Langsung kita kasih siapkan lagi. Baik Ibu, akan sebutkan. Tambahan masalah lagi apa masalah? Ayo. Ya kan Ibu. Ayo. Mana sana Bu? Ya, mana sana. Di sini di mana Ibu? Dekat saya. Geli amat sama saya. Ya, Ibu, maskernya buka aja Bu, maskernya ya buka ya Bu.
Aduh, tambah cantik ibu. Nama ibu siapa bu? Ibu Eni. Bu, tadi disimpulkan 5 bu ya. Disimpulkan dengan jari. Misalkan ini 1 jempol apa bu? Umaro. Terus kemudian telunjuk bu. Pemimpin. Orang kaya. Belum pernah kaya kan? Sama, udah gitu sama. Terus yang tengah bu? Ulama. Yang ini bu, yang jari manis. Pemuda. Ibu pernah muda? Pernah ya? Sekarang nggak muda lagi. Kemudian yang ini bu, kelingking. Pak Ustadz, betul Pak Ustadz. Berarti ibu ini nyimak tausiah kita. Bu, saya ucapkan terima kasih bu ya. Ini motor buat ibu, kuncinya di bengkel. Sudah, makasih bu. Makasih banyak bu. Bu kembali ke alam bu. Wah, hebat ibu ya. Betul. Itu baru simbol, belum kekuatannya. Betul. Coba lagi Pak Ustadz. Apa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing 5 unsur? Kita nggak usah jauh-jauh untuk gampang pemahaman kita. Kita lihat deh kalau orang lagi main sweetan. Sweet. Sweetan, betul. Coba kita sweet. Contoh. Nah, jempol, telunjuk, menang mana? Ya, saya kan orang kaya. Iya, nih jempol apa? Pemimpin. Pemimpin. Saya Berarti kalah. pemimpin kalah orang kaya. Jadi dalam simbolisasi permainan, nih Umaro ini bisa mengalahkan orang kaya. Orang kaya sehebat apapun dia nggak bisa mengalahkan Umaro. Kenapa? Orang kaya dia bisa jadi kaya disebabkan karena legalitas yang diberikan oleh Umaro. Dia punya bisnis, dia punya usaha, dia berikan minta izin, diizinkan oleh Umaro. Coba kalau nggak diizinkan, nggak bakal terlaksana tuh bisnis yang dia jalankan. Jadi jangan macam-macam orang kaya dengan Umaro. Orang kaya dengan Umaro macam-macam, kalah dia. Karena pemimpin ini yang mengelegitaskan semua di acara dia, proyeknya dia gitu. Benar. Jadi kaya. Oke. Terus? Tapi walaupun jempol ini bisa ngalahin orang kaya, ternyata ketika lawan kelingking, jempol kalah ya. Coba sweet di situ kelingking. Menang mana? Menang kan? Ini kita mau tahu siapa main sweetan. Kalah bener. Kelingking. Kelingking apa tadi wanita? Wanita. Ini jempol? Pemimpin. Pemimpin sehebat apapun dia, setinggi apapun dia pangkat dan jabatannya akan bisa dikalahkan oleh kelingking. Wanita. Sebab banyak kejadian berapa banyak wanita yang bisa menjatuhkan seorang pemimpin walaupun dia punya tinggi jabatannya. Tapi bukan busekel ya, bukan busekel. Bukan. Busekel nggak pernah iya. Bisa mengalahkan Pak. Bisa mengalahkan. Jadi mohon maaf setinggi apapun kau wahai pemimpin, hati-hati dengan wanita. Kecil orangnya, tapi luar biasa permainannya. Bisa ada yang jatuh pangkat dan jabatannya gara-gara tergoda oleh wanita. Ingat Pak RW, busekel kecil tapi mainannya mantap. Maksudnya permainan dalam pemerintahan. Tuh. Ya benar Pak, kalau perempuan itu memang pemikirannya hebat Pak. Istri saya juga termasuk hebat dong Pak. Saya kan pemimpin di rumah. Betul. Begitu setiap gajian Pak, paling cerdas otaknya ibu ini istri saya Pak. Iya, gimana tuh contohnya? Saya kasih duit habis bulan Pak, nggak dihitung dia masih ngomong kurang. Belum dihitung udah bilang kurang. Pak kurang nih gitu, udah belum dihitung. Berarti udah lihat tebelnya udah ketahuan ya? Udah ketahuan. Tiap bulan ketahuan sekian, udah belum dihitung Pak. Saya kira saya kurang nih Pak. Kalah kan berarti kan? Kalah. Iya, itulah hebatnya perempuan. Ini kan? Iya. Perempuan banyak menangnya ya? Tapi hebatnya sekarang lihat nih, telunjuk tadi. Telunjuk. Yang dikalahkan oleh pemimpin. Di pemimpin nih. Tapi ketika telunjuk sweet sama kelingking, mana yang kalah menang? Yang menang telunjuk. Yang mana telunjuk? Telunjuk. Ini hebat nih kalah nih. Ini wanita tadi walaupun bisa menjatuhkan Umaro, walaupun bisa menjatuhkan pemimpin yang tinggi jabatannya sekalipun, tapi dia kalah sama orang kaya. Iya. Karena orang kaya. Karena kalau lu menang, lu kaya. Duitnya kelorotin dong. Laki banyak duit nih. Iya. Hati-hati wassalam. Bini kita memarah, kita pulang malam nih. Bini kita memarah, dia udah pegang siapin pentungan. Dia emosi udah sampai ke ubun-ubun. Siap udah memarah. Pokoknya laki itu pulang akan dikemplangin. Pas tok-tok disalam kagak disambut. Saya pas buka pintu yang merah dikipasin begini. Lah, abang baru pulang. Lu kagak jadi marah. Kenapa? Sama merah. Kalahnya dia. Pernah saya gitu, Pak. Bini saya. Apa itu? Kayak tadi kejadian, Pak. Begitu udah marah-marah, kesel. Begitu jam 2 malam saya pulang, Pak. Saya kipas merah-merah, Pak. Oh, tetap dikemplang, Pak. Kenapa? Yang merah apaan? Bukan duit? Bukan duit, Pak. Anduk.
Gitu. Ya Jadi gitu. kodratnya terkadang wanita lemah oleh uang, tapi bukan wanita sini bukan. Bukan, ini mah kadang lemah, kuat semua. Kuat semua. Oh. Dia mah gak doyan duit, kagak. Ada duit dia mah. Kagak yang makan duit, Kak. Kagak ada. Coba aja amplopin terima. Coba. Gitu. Ya, jadi itu luar biasa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing 3 unsur tersebut. Iya. Gitu ya. Tapi kenapa nih ulama dan pemuda enggak masuk dalam permainan? Pemuda enggak Ya. bagaimana nih, kenapa Ini nih? ulama ini dia nggak mau ikut permainan untuk saling menjatuhkan. Dia nggak mau menampilkan kelebihan dan kekuatannya. Tugas dia satu, hanya ingin memberikan kesejukan buat masyarakat yang ada di dalam. Sebagai amanah aja dia nih, Betul. kayak walinya dia gitu. Betul. Oh, benar. Begitu juga pemuda. Pemuda nih. Pemuda belum waktunya untuk tampil ke gelanggang permainan. Dia Belum hanya tampil. sekedar menjadi penonton. Tapi mohon maaf, pemuda ini adalah unsur yang paling potensial dalam sebuah kehidupan. Dialah cikal bakal masa depan. Generasi bangsa. Dia punya tenaga dan punya inspirasi Iya. dan banyak gagasan. Karena itu ketika kita menghadapi pemuda, hendaknya pemuda itu dirangkul, jangan dipukul. Oh, pemuda dirangkul, jangan dipukul. Diajak, bukan diejek. Diajak, jangan diejek. Dengan cara-cara yang bijaksana, jangan sekali-kali pemuda dihina. Jangan dihina. Diajarkan, jangan dihajar. Nah, itu pemuda. itu ya, diajarkan, jangan dihajar. Tapi resep yang tadi, Pak, resep yang Apa tadi itu? tuh. Apa itu? Yang kelingking lawan. Saya jadi inget kelingking saya, Pak. Gitu. Jadi subhanallah Pak Saleh ya. Inilah kondisi kehidupan kita di tengah masyarakat yang unsur yang ada ini. Ayo kita kompak bersama. Kalau tadi Pak Sekal mengadakan menceritakan Pak Lurah ini sedang sibuk karena pengen ada Adipura. buat wilayah. Buat wilayah. Masalah kunci resepnya supaya Adipura bisa menang wilayah kita, ya 5 ini harus kompak, Oh, gitu 5 kan? ini. Umaro sebagai pelaksana sebagai keluarkan pelaksana. kebijakan-kebijakan untuk bagaimana bisa mewujudkan menangkan Piala Adipura. Iya. Orang kaya yang bisa menopang dengan duitnya untuk membenahi dan membereskan merapikan wilayah setempatnya. Betul. Ulama-ulama Ulama. menjadi penyambung lidah untuk menyampaikan informasi dan nasihat kepada masyarakatnya. Iya. Pemuda punya tenaga, ayo kembangkan inovasi dan kreasinya untuk membaguskan wilayahnya. Wanita biasa seksi konsumsi. Wanita seksi Gitu. konsumsi. Iya kan? Siapin Berarti- konsumsi dah. Kita buat yang kerja-kerja pada artinya makan. kita bersatu padu, Pak, ya. Bersatu padu. Ada patah mengatakan bersatu padu. Betul. Bercerai kita runtuh. Bersatu kita sebaliknya, Pak. Balik. Gimana tuh? Bersatu kita teguh, bercerai kita. Kawin lagi. Bercerai kita runtuh. Nah, kalau saya mah kalau cerai kawin lagi. Jangan, Oh, jangan kalau jadi udah yang nggak benar. runtuh tadi Nih, begitu, Pak masalah. Ustaz. Kita lihat kekompakan yang 5 jari ini. Kompakannya. Masalah. Kalau kita bergerak satu atau satu unsur sendiri itu nggak punya kekuatan. Contoh, kita berantem nih, saya nih. Saya menggunakan 1 jari. Oh. Ya, saya pukul Pak Soleh. Tak, sakit nggak? Enggak. Enggak, iya patah bisa. Oh, Iya patah enggak? Karena satu. Karena satu. Kalau 2. Tapi coba ngepel nih. Hah. Siap-siap. Coba. Ini kayaknya Ustaz preman dah. Oh. Kalau kita ngepel nih berarti gabung kalau berlima, bersatu digabung. kita buat mukul orang, jatuh dia. Oh, sama. Itu artinya kalau kita bergerak sendiri-sendiri nggak punya kekuatan kita membangun wilayah. Tapi ketika 5 unsur ini bersatu menjadi kekuatan yang sangat kuat, siapapun bisa dihadapi, apapun tujuan bisa dicapai. Tuh, Pak Sekal, Pak RW. Makanya kalau Baik mau kan? giniin. Biar kuat. Hah? Warga diginiin. Ya katanya kan bersah. Warga gini biar kuat. Tapi cobain. Ya. Bersatu. Nih Umaro, Agnia, ulama, pemuda, wanita, ayo bersatu padu menangkan Piala Adipura di wilayah kita. Saya pikir Pak Sekal sama Pak Begitu. RW pikir, warga, mari bersatu. Satu ya warga kabur. Oh, sama aja kayak Sapulidi dong, Pak. Betul, Sapulidi Sapulidi. salah satu aja patah. Nah, patah. Coba kalau banyak nggak bisa dipatahin. Nggak bisa dipatahin. Malah kekuatan lebih dahsyat. Ah, cakep bener. Pak, kita kembali ke kuis dulu, Boleh, Pak. silakan. Kuis lagi aja. Pertanyaan paling gampang sekarang, Bu, ya. Karena buat Bapak kalau boleh jawab, Pak Sekal boleh. Gampang. Sekarang saya tanya, Bu, ya. Kita tahu bahwa 12 Rabiul Awal, ya kan, pada tahun 571 Masehi adalah Nabi kita dilahirkan, ya, Bu. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad dilahirkan, Bu. Oke. Pertanyaannya, Bu. Pertama kali Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota apa, Bu? Silakan bisa jawab, Bapak. Sini jawab dulu, sini, Bu. Sini, Bu, sini. Coba main muka-muka aja. Sini.
Baru sampai Kopro, belum ketemu Mekah. Ibu sini bu, sini bu. Ibu. Nabi. Ayo. Dia yang jawab, dia nyalahin. Dia jawab salah. Oke, nanti bu. Gampang bu. Nabi kemana hijrah? Asal maju, kasih dia bu. Oke. Ibu. Gini, nama ibu siapa bu? Ibu Isti. Ibu Isti tinggal di mana? Perasaan mak? Oh tanya nih. RW 1. Bu, kita tahu kan dulu kan ada ngajian 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkan di kota itu kan dilahirin tahun 571 Masehi. Sekarang hijrahnya Nabi Muhammad SAW pertama kali hijrah ke kota apa bu? Madinah. Madinah. Yang jam Madinah sama bu? Ya, ibu, salah. Apa bu? Sama tadi Mekah. Sama, muka. Oke. Kemana? Ke Sam. Salah. Mungkin Pak Sekel. Kota Eza Pak. Kopro banjir. Ya, belum ada Kopro. Ya, Bu. Baik Bu. Saya kasih aja Bu ya, karena Ibu udah banjir tampil. Bukan masalah hadiah atau pertanyaan, tapi udah berani tampil kemari. Bu, Rasulullah SAW pertama hijrah adalah ke kota Ethiopia. Ya Bu, nah itu hijrah Bu ke kota Ethiopia. Cuman orang mengenalnya Madinah sama Mekah. Kalau Mekah kelarin Bu, saya kasih ada Bu ya. Makasih Ibu Madinah. Makasih. Iya. Pak Ustaz. Ibu itu jauh-jauh dari Mekah. Masih cuma satu lagi maksudnya. Oke. Saya gampang, saya pertanyaan saya paling gampang Bu. Ibu, saya mau tanya Ibu. Ibu pernah yasinan Bu ya? Pernah. Surat Yasin terdiri berapa ayat Bu? Berapa? 83 ayat Bu ya? Oke, pintar. Ibu siapa namanya tadi? Udah belum? Belum. Udah, yang belum. Berapa ayat Bu tadi? Surat Yasin. Berapa ayat Bu? 83. Ibu sini Bu yang ini nih. Ya, sini. Ibu. Sini Bu 83. Ini. Tenang Bu, saya kasih aja. Ini. Oh, itu udah. Nah. Ini Pak RW izin Mas Eka. Kalau Ibu Talim mah hebat dah, ngaji tiap malam dari mulai Yasin wal Quran ya gini aku menulis Bu, apa Ibu ya? Itu 83 ayat. Coba Ibu sebutkan ayat ke-60 Bu. Baca. Lah. Ini maaf, Ibu yasinan tiap malam Jumat. Tiap hari Kamis yasinan. Ya, udah berapa tahun yasinan Bu? Mau sakit baca yasin. Orang meninggal baca yasin. 83 ayat, ayat 60 enggak hafal. Bisanya cuman yasin. Selesai. Apa Bu? Hafal Bu? Apa? Enggak hafal. PRW hafal Pak? Alhamdulillah. Bu, baik Bu, biar supaya apa? Ikutin ya Bu ya. Surat ayat ke-60. Ikutin Bu ya. Pak Ustaz, ayo dah. Sedang nanya tanggung jawab ya, dong. Pak Ustaz, ayat ke-60 Pak. Ayat 60. Kayak Pak, kalau kau 72 Pak, innama amruhu ini udah ketahuan Pak. Ini Pak. Iya. Saya cuma ngetes Pak Ustaz aja. Sebenarnya saya Pak. Tanggung jawab, masa ngelemparin sih? Jangan-jangan nggak tahu. Nanya nggak tahu, belum dikasih hafalan. Bagaimana Bu ayat ke-60? Hafal? Enggak. Oke, sekarang ayat yang Ibu hafal ayat keberapa? Ayat pertama. Ya. Hafal banget itu. Yasin, hanya Allah yang tahu. Ya udah nggak apa-apa Bu ya. Ya. Makasih ya Pak. Padahal di situ Bu, di ayat 60 sudah dijelaskan bahwa bagaimana hai Bani Adam, keturunan Adam, jangan kau tergoda dengan setan. Itu terjemahannya Bu. Arab nggak ngerti Al-Qurannya ya Pak ya. Iya. Masih ada Pak Ustadz? Ada satu lagi. Terakhir. Tanya dah. Saya mau nodong Ibu Sekel lah. Bu Sekel. Ini gampang Bu, tanya nih Bu. Hadiahnya habis. Tadi saya dibisikin, Pak Soleh, jangan lupa tuh istri saya biar bawa hadiah kesian. Bu, pertanyaan gampang. Khusus Bu Sekel atau kalau Bu Sekel nggak bisa dibantu ya. Kita kenal Rasul kita Nabi Musa alaihissalam. Musa terkenal dengan tongkatnya jadi apa Bu? Jadi monyet, jadi ular. Wih,
Jadi ular. Nah, oke. Bahwa Nabi Musa salam ada dikenal dengan 9 perintah Tuhan. 9 perintah Tuhan. Betul nggak, Bu? Betul Pak Sekal ya? Ten Commandment. 10 commandment. Artinya 9 ya. 9 perintah Tuhan. Saya nggak perlu nyebutkan 1 sampai 9. Sebutkan siapa nama ibu kandung Nabi Musa alaihissalam. Ada 2, Bu. Ibu kandung sama ibu angkat. Ayo. Ada ibu, maju aja ke Pak Bu nanti, maju. Maaf Pak Sekal, sebenarnya bukan kuis saya Pak Sekal. Ini bukan masalah kuis ya Pak. Cuma saya biar deket aja sama ibu. Lah kan tak kenal tas saya warga. Bu silakan Bu. Namanya Aisyah itu nama ibu angkat. Ya sahabat nama ibu. Ya sahabat nama ibu kandungnya Bu ya. Oke, ya sahabat Bu itu nama ibu kandung Nabi Musa alaihissalam. Ibu angkatnya adalah Ibu Asia. Ya Bu ya. Ibu punya ibu kandung? Iya Mbak, makasih Bu. Makasih. Ya. Kalau nggak dikasih itu bisa cara nih Pak. Oh iya. Oh, udah mulai saya Iya. Ada yang diambil kesimpulan Pak Ustadz? Baik, Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dan penutup, insya Allah mudah-mudahan keadaan kita di majelis yang mulia senantiasa mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Lewat talim ini dianggap mudah-mudahan diharapkan menjadi perkat hubungan kelima unsur yang ada, baik itu umaro, ulama, kemudian agnia, para pemuda dan wanita, untuk ayo di masyarakat kita bersama bersatu padu untuk kita mewujudkan sebuah kehidupan masyarakat yang qaryah thayyibah, kampung yang baik ya, sehingga kita merasakan kehidupan yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang adil dan makmur, dan Allah Maha memberi ampunan kepada kita. Bisa saya sampaikan, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa Sudut Dakwah Islam, acara tausiah kali ini yang disampaikan oleh Dr. Zudaidi MMPD. Untuk pemirsa sekalian yang ingin bertanya atau melayangkan surat, silakan ke yang saya berikan sini, ke WA langsung ke Ustadz, langsung pertanyaan. Dan jangan lupa di Sudut Dakwah Islam nanti silakan di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Saya pembacara Bang Soleh mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi